Berhubung dengan tulisannya Insinyur Aba Ars. Ditulis oleh Insinyur Soekarno pada Surat Kabar, Suluh Indonesia Muda, tahun 1928. Pembaca sudah mengetahui semuanya. Insinyur Aba Ars yang kita semua mengenalnya sebagai salah seorang penyebar benih Marxisme di Indonesia, yang berhubung dengan aksi revolusioner dalam tahun 1917 dikeluarkan dari jabatan pemerintah Belanda, yang sudah 6 tahun ini tidak boleh menginjak Indonesia yang sesudah jatuhnya ia punya eksternal lantas masuk dalam dinasnya pemerintah Soviet. Insinyur Aba Ars ini belum selang berapa lama telah menulis beberapa karangan dalam surat-surat kabar, SID de Preangerbode, dan Surat Kabar Perdagangan Surabaya, dengan ini menunjukkan, bahwa ia kini, oleh pengalaman-pengalamannya di negeri Rusia, sudah bertobat dari faham, yang bertahun-tahun menyerapi budi akalnya, komunisme. Berkali-kali ia dalam tulisan itu memperingatkan kita, janganlah kita mendekati komunisme itu, berkali-kali ia mengatakan, bahwa apa yang ia alami di Rusia itu hanyalah kekalutan dan kesengsaraan saja. Dan dengan ucapan, bahwa ia punya belas kasihan dan simpati, ia punya rasa cinta terhadap pada penduduk Indonesia masih belum kurang kekuatannya, dengan ucapan, bahwa ia masih saja berpendapat, bahwa penduduk Indonesia itu harus menaik tempat yang lebih tinggi daripada apa yang sekarang sudah tercapai. Maka ia bermaksud meyakinkan kita, bahwa ia punya peringatan dan ia punya nasihat itu hanyalah lahir daripada hati yang sesuci-sucinya saja. Marilah kita terus terang saja, kita tidak mendapat keyakinan, bahwa tulisan-tulisan itu keluarnya ialah dari hati yang suci, tidak mendapat keyakinan, bahwa tulisan-tulisan itu keluarnya ialah daripada belas kasihan dan simpati, terhadap pada kita yang belum kurang kekuatannya, tidak mendapat keyakinan, bahwa tulisan-tulisan bekas komunis ini, yang bukannya saja sekarang anti-komunisme, tetapi juga anti-sosialisme, dan juga anti-Marxisme dalam umumnya, sebagaimana yang bisa dirasakan di antara kalimat-kalimatnya, ada suatu pengakuan yang sesuci-sucinya daripada seorang manusia, yang lebih dari 10 tahun menjadi pengikutnya. Ya, salah seorang pahlawannya faham Marxisme itu sebagai faham, doktrin Marxis itu sendiri, kita tidak mendapat keyakinan, bahwa tulisan ini, yang keluarnya dari penanya suatu orang, yang dulu tiada henti-hentinya ikut menuntut kemerdekaan tanah air kita dan rakyat kita, tetapi yang sekarang di dalam karangannya itu tidak suatu kali menyebutkan perkataan merdeka itu, melainkan hanya mengatakan, bahwa kita ini, harus menaik tempat yang lebih tinggi dari apa yang sudah sekarang tercapai, saja. Ada terpikul oleh perasaan terhadap pada kita yang sama dengan perasaan, yang mewahyuinya dalam tahun-tahun, tatkala ia didampingnya Hasni Fliet menjadi salah seorang penuntut kemerdekaan kita yang seluas-luasnya itu adanya. Dan tidaklah pengiraan kita ini menjadi diperkuat, kalau kita mengajukan pertanyaan pula, apa sebab Insinyur Aba Ars, yang katanya mengarahkan kata-katanya itu terhadap pada kita, tidak memuatkan tulisannya itu di dalam surat-surat kabar Indonesia, tetapi dalam surat-surat kabar pihak sana, pihak yang tak sesuai dengan kita, pihak yang merintangi kita, pihak yang memusuhi kita? Tidakkah pengiraan kita ini diperkuat? Tidakkah kita pantas menaruh syakwa sangka atas objektivitasnya tulisan itu, kalau kita melihat, bahwa Insinyur Aba Ars hanya menyebutkan jeleknya dan bangkrutnya pemerintahan komunis saja, dan ia, tiada satu perindahan atau penghargaan sama sekali atas majunya perguruan di Rusia, majunya pendidikan badan, majunya pendidikan nasib kaum Yahudi dan lain-lain sebagainya, yang juga sudah diakui terang-terangan oleh lawan-lawannya faham komunisme itu. Bahwasanya, kita, kaum nasionalis, yang bukan kaum Bolshevis, yang tidak memeluk faham komunisme, yang juga mengetahui, bahwa faham pemerintahan Soviet itu dalam banyak hal sudah membuktikan celaka dan melesetnya. Akan tetapi yang untuk adilnya perkara, juga tidak mau membutakan akan beberapa hal-hal kemajuan, yang pemerintahan Soviet itu sudah bisa mencapainya dengan hasil yang baik. Sebagai umpamanya kemajuan pengajaran dan lain sebagainya tadi itu, kemajuan mana dengan bukti-bukti atau angka-angka telah dinyatakan pula oleh orang-orang yang juga datang ke Rusia, kita menaruh syakwa sangka dan kita bertanya, apakah barangkali tidak ada lain-lain hal yang menggoyangkan penanya Insinyur Aba Ars mengeluarkan kritiknya terhadap suatu sistem dan faham, yang menjadi keyakinannya, iktikadnya, kredonya bertahun-tahun lamanya itu. Kita, yang berdiri di tengah-tengah padang perjuangan merebut keadilan, hanyalah boleh memakai ukuran pengadilan itu pula terhadap pada apa saja, juga terhadap pada komunisme, juga terhadap pada hasil atau tidaknya pekerjaan Soviet Rusia adanya.
Terhadap pada keadaan di Rusia ini, memang hampir semua kabar kurang adil. Terutama di zaman mula-mulanya Soviet Republik itu berdiri, tatkala berjuta-juta manusia kelaparan, tatkala hampir semua bagian pergaulan hidup di situ kacau susunannya, tatkala keadaan mendekati keadaan neraka, maka hanya sedikitlah manusia yang menunjukkan sikap kemanusiaan pula. Beberapa waktu yang lalu saya menulis, untuk adilnya kita punya hukuman terhadap pada prakteknya faham Marxisme itu, maka haruslah kita ingat bahwa bangkrut dan kalang kabutnya negeri Rusia itu adalah dipercepat pula oleh penutupan atau blokade oleh semua negeri-negeri musuhnya, dipercepat pula oleh hantaman dan serangan pada 14 tempat oleh musuh-musuhnya sebagai Inggris, Perancis, dan jenderal-jenderal Kolchak, Denikin, Yudenik dan Wrangel, dipercepat pula oleh anti-propaganda yang dilakukan oleh hampir semua surat kabar di seluruh dunia. Di dalam pemandangan kita, maka musuh-musuhnya itu pula harus ikut bertanggung jawab atas matinya 15 juta orang yang sakit dan kelaparan itu di mana mereka menyokong penyerangan Kolchak, Denikin, Yudenik dan Wrangel itu dengan harta dan benda, di mana umpamanya negeri Inggris, yang menyokong membuang berjuta-juta rupiah untuk menyokong penyerangan-penyerangan atas diri sahabatnya yang dulu itu, telah mengotorkan nama Inggris di dunia dengan menolak memberi tiap-tiap bantuan pada kerja penolongan, si sakit dan si lapar itu, di mana Amerika, di Rumania, dan Hongaria pada saat bencana itu pula, oleh terlalu banyaknya gandum, orang sudah memakai gandum itu untuk dibakar. Sedang di negeri Rusia orang-orang di distrik Samara makan daging anaknya sendiri oleh karena laparnya. Bahwa sesungguhnya, luhurlah sikapnya H.G. Wells, penulis Inggris yang masyhur itu, seorang yang bukan komunis, di mana ia dengan tak memihak pada siapa juga, menulis bahwa, umpamanya kaum Bolshevik itu, tidak dirintang-rintangi, mereka barangkali bisa menyelesaikan suatu eksperimen, percobaan, yang maha besar faedahnya bagi peri kemanusiaan. Tetapi mereka dirintang-rintangi, akan tetapi bagaimanakah sikap kita, kaum nasionalis, terhadap pada sosialisme atau komunisme itu dalam umumnya? Sosialisme, sosial demokrasi, komunisme adalah suatu reaksi, suatu faham perlawanan terhadap pada kapitalisme, suatu faham perlawanan yang dilahirkan oleh kapitalisme itu juga. Ia adalah anaknya kapitalisme, tetapi ia adalah pula suatu kekuatan yang mencoba menghancurkan kapitalisme itu juga. Ia tidak bisa berada dalam sesuatu negeri, di mana kapitalisme belum berdiri, dan ia tentu ada suatu negeri, jikalau negeri itu mempunyai aturan kemodalan, ia tentu ada suatu negeri, jikalau negeri itu susunan pergaulan hidupnya ada kapitalistis. Ia dalam hakikatnya bukanlah bikinannya beberapa orang, penghasut, bukanlah anggotanya beberapa orang, penusuk, atau pengadu, bukanlah buah akalnya Karl Marx atau Friedrich Engels atau Saint-Simon atau Proudhon atau Lassalle, ia adalah bikinannya, buahnya kapitalisme sendiri. Apa yang penghasut-penghasut, pengadu-pengadu, atau penusuk-penusuk itu kerjakan, apa yang Karl Marx, Friedrich Engels, Lassalle dan lain-lainnya itu adakan, hanyalah bangunnya dan caranya dan metodenya reaksi atau faham perlawanan itu saja adanya. Sebagai suatu bayangan yang ikut kemana-mana, sebagai suatu musuh yang membuntuti lawannya ke tiap-tiap tempat, maka pergerakan sosialisme atau komunisme itu bisa didapatkan di mana saja kapitalisme terdapat. Kapitalisme dan sosialisme adalah dua musuh yang tertalikan satu sama lain. Dan begitulah, maka, walaupun sosialisme atau komunisme itu diperangi sehebat-hebatnya atau ditindas sekeras-kerasnya, walaupun pengikut-pengikutnya dibuang, digantung, didrel atau dibagaimanakan juga, walaupun oleh penindasan yang keras dan pemerangan yang hebat ia kadang-kadang seolah-olah bisa binasa dan tersapu sama sekali, maka tiada henti-hentinyalah ia muncul lagi dan muncul lagi di negeri yang kapitalistis, tiada henti-hentinyalah ia membikin gemparnya kaum yang dimusuhinya, menyatakan diri di dalam riwayat dunia, sebagai di tahun 1848, di tahun 1871, di tahun 1905 dan di tahun 1917, tiada henti-hentinya ia memperingatkan juru riwayat yang menulis tambonya negeri-negeri Perancis, Jerman, Inggris, Rusia, Amerika, dan lain-lain negeri kapitalistis di dalam abad ke-19 dan abad ke-20, bahwa riwayat dunia kapitalistis, tak dapatlah tertulis jikalau riwayat itu tidak dihubungkan dengan riwayatnya dan pengaruhnya pergerakan sosialisme atau komunisme tadi. Selama kapitalisme sendiri belum lenyap,
selama sumber asalnya sosialisme atau komunisme sendiri masih mengalir, selama aturan yang memeras tenaga dan kehidupan kaum buruh itu belum berhenti, maka reaksi di atasnya yang berupa pergerakan kaum buruh itu tidaklah bisa dihilangkan pula adanya. Karena itu maka tak heranlah kita, bahwa di negeri-negeri Asia, di mana kapitalisme sudah mulai berkembang, misalnya di negeri Jepang, Tiongkok, India dan lain-lainnya, timbullah pula suatu pergerakan kaum buruh yang sosialistis atau komunistis sifatnya. Masuknya kemodalan di Asia juga diikuti oleh masuknya faham sosialisme dan komunisme. Pergerakan komunisme Tiongkok di bawah pimpinannya Li Tachao, pergerakan sosialis Jepang di bawah pimpinan Suzuki, kaum Bolshevik India yang dianjurkan oleh Manabendra Nath Roy. Itu semuanya adalah suatu reaksi terhadap pada kapitalisme dan imperialisme yang mulai subur di negeri-negeri itu, yang makin lama makin berkembang dan menjalar. Dan walaupun pergerakan kaum buruh Tiongkok itu kini sudah hampir tersapu, walaupun hidupnya di Jepang sangat dirintang-rintangi oleh hukum-hukum dan aturan-aturan, walaupun ia di India belum mencapai tingkatan yang tinggi, walaupun di mana-mana diadakan propaganda anti-sosialisme dan anti-komunisme, maka pastilah ia esok lusa hidup lagi dan berdiri lagi, bergerak lagi di sana dengan lebih giat daripada yang sudah. Majunya industrialisasi dan imperialisme tak boleh tidak pasti menyebabkan majunya reaksi di atasnya juga. Dan di Indonesia, di negeri tumpah darah kita, Indonesia pun tak akan hindar daripada jurusan-jurusan atau tendensi-tendensi yang dilalui oleh negeri-negeri lain. Indonesia pun tak akan hindar daripada predestinasi sosial ekonomi, yang juga sudah menjadi nasibnya negeri-negeri Asia yang lain, tak akan bisa hindar daripada keharusan-keharusan yang sudah pula menetapkan jalan-jalannya susunan pergaulan hidup negeri-negeri lain, yakni keharusan-keharusannya hukum evolusi. Artinya, Indonesia juga akan menaiki semua tingkat-tingkat susunan pergaulan hidup yang sudah dinaiki oleh negeri-negeri itu. Indonesia juga akan meninggalkan tingkat susunan pergaulan hidup yang sekarang ini, dan akan naik ke atas tingkat susunan pergaulan hidup yang kemudian masuk ke dalam zaman kepabrikan, masuk ke dalam zaman kapitalisme yang sebenar-benarnya. Sebagaimana yang sekarang memang sudah kentara adanya. Indonesia oleh karena itu juga tak luput mengenali pengikutnya. Kapitalisme itu, suatu pergerakan yang berazaskan sosialisme atau komunisme, sebagaimana yang memang sudah kita alamkan permulaannya pula. Dan jika diperhatikan dengan jalan penyelidikan kita sekarang ini, jikalau diperhatikan dengan kita punya analisa sekarang, maka, walaupun pergerakan buruh dan tani itu dirintangi atau ditindas sekeras-kerasnya, walaupun perkataan komunisme sekarang sudah sama artinya dengan digul, maka pastilah pergerakan ini, entah kapan, akan muncul lagi dan muncul lagi selama kapitalisme masih ada di Indonesia, pastilah saban-saban lagi timbul reaksi ini timbul, tidaklah dapat dikatakan sekarang atau dikira-kira lebih dulu, oleh karena tergantung daripada sikapnya kaum yang dimusuhinya, akan tetapi bolehlah dipastikan lebih dulu, bahwa, selama kapitalisme dan imperialisme itu masih ada, pasti reaksi itu akan datang. Akan tetapi, marilah kita kembali lagi pada yang kita hendak selidiki, sikap kita, kaum nasionalis, kaum kebangsaan, terhadap pada sosialisme atau komunisme itu. Penyelidikan soal ini akan saya uraikan dalam karangan yang akan datang.